sudah bergabung semua, Mbak. Oke, Mbak Ayu. Silakan dimulai, Mbak. Oke. Oh ya, sebelum dimulai, kita dokumentasi dulu ya, Mbak. Mbak Ade, Pak Andrianto, Pak Rizky, tolong diaktifkan dulu kameranya. Oke. Sudah, terima kasih semuanya. Oh ya, Ayu juga mau menginformasikan untuk jadwal belajarnya besok jam 8 malam kita lanjut lagi TBS 2 Pak Rizky, Pak Andrianto, dan juga Mbak Ade. Oke, terima kasih. Silakan dimulai, Mbak. Terima kasih, Mbak. Sama. Mic-nya Mbak, suaranya nggak ada. Halo? Ya, udah ada. Oke. Udah. Oke. Ya, sebelumnya saya minta maaf. Ini saya ngajarnya malam ini pakai HP. Soalnya laptop saya lagi rusak. Insya Allah next kalau ketemu sama saya lagi udah bagus. Jadi saya malam ini ngajarnya manual. Jadi saya oret-oret manual aja. Saya tulis tangan. Mohon maaf sekali. Sebelumnya Mas Rizky, Mas Andrianto, sama Mbak Ade atas ketidaknyamanannya. Oke, kalau gitu langsung aja. Saya langsung mulai ya, Mas, Mbak. Ya, oke. Ini sebelumnya saya perkenalkan dulu. Malam ini kita pertemuannya TBS atau tes bakat politik, pertemuan pertama. Nah, TBS itu sendiri mungkin Mas Mbaknya sudah pernah kenal sebelumnya atau udah pernah ketemu sama soal-soal TBS. TBS ini sendiri isinya itu ada sinonim, antonim, analogi, penalaran logis, penalaran analitik, sama penalaran figural atau penalaran gambar. Nah, untuk tahun ini, kisi-kisi dari BKN, kalau verbal atau sinonim dan antonim itu nggak ada, udah nggak ada. Jadi hanya analogi, penalaran logis, penalaran analitik, dan figural. Nah, tetapi tahun 2019 lalu kisi-kisinya juga seperti itu. Nggak ada sinonim antonimnya untuk TBS atau TIU. TBS ini kan masuk ke TIU bareng matematika. Itu nggak ada. Tapi ternyata masih ada yang dapat. Tahun 2019 ada yang memang nggak dapat soal tentang sinonim antonim, dan ternyata kita kan udah setiap ada yang SKD kan kita survei dan evaluasi kira-kira soalnya seperti apa untuk buat soal tahun depannya. Ini ternyata masih ada yang dapat, sehingga jadi akhirnya kita putuskan walaupun nggak ada kisi-kisinya tetap kita bahas sinonim antonim untuk nambah perbendaharaan kata-kata untuk ya tambah-tambah vocab lah untuk Mas sama Mbaknya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Untuk soal nomor 1, ini gawai. Sinonim, sekarang ini ada soal 4 soal. Sinonimnya dari gawai kira-kira. Mbak, suaranya kecil, Mbak. Suaranya Mbak kecil. Iya. Halo, sinonim dari gawai? Gadget. Gadget, oke. Yaudah biar nggak kedeketan muka saya ini ya. Stop video dulu ya, Mas, Mbak. Mohon maaf. Kemudian nomor 2, admire. Sinonimnya mengagumi, oke. Nomor 3, aksa. Itu sama seperti artinya jauh. Lalu angkasa itu sama seperti bumantara. Ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk antonim. Antonim dari above artinya atas. Under yang di bawah. Iya. Kemudian ambau itu artinya kalah, jadi lawan katanya atau antonimnya adalah menang.
Ya, lanjut nomor 7, mencapai. Mencapai itu artinya mendekati, jadi lawan katanya adalah Iya. hindar. Oke, dan adem, itu lawan katanya adalah kering. Di sini ada sekarang analogi. Analogi ini kita harus perhatikan tata letaknya. Jadi seperti ini nomor 9 saya ambil contoh. Mungkin ada juga yang udah tahu, pastilles itu nama lain atau bahasa asingnya dari permen. Oke, berarti untuk mengisi titik-titik di pertama, kan ini pastilles permen terus sama dengan. Terus titik-titik pertama itu kita posisinya sama seperti di bawahnya pastilles. Dan titik-titik kedua itu untuk mengisi nama lain dari si permen. Jadi kira-kira nomor 9 ada yang sudah dapat? C. Oke. Iya, Mbak. E, sukrosa dan gula. Karena pastilles ini adalah bahasa asing dari si permen. Nah, berarti Iya. kita di bawah pastilles ini kita buat juga, kita cari juga adalah yang bahasa asingnya. Itulah kenapa dapat sukrosa dan gula. Iya. Sedangkan sukrosa dan gula itu artinya sama, tapi untuk nama lainnya atau bahasa asingnya. Pokoknya kunci dari analogi kita harus perhatikan tata letaknya. Gitu. Walaupun kayak yang ini D, berambang, bawang dan berambang. Itu benar, berambang memang bahasa lainnya bawang, tapi posisinya salah. Seharusnya berambang dulu baru bawang, seperti itu. Iya. Oke, nomor 10 kita lanjut. Ada gelang titik-titik tangan. Berarti gelang ini adalah sesuatu yang bakal dipakai untuk di tangan. Sama seperti kita buat bawahnya di sini ada gelang titik tangan. Sama dengan sudah ada tungku. Terus tapi di sini udah ada kuncinya juga sih, udah ada kejawab. Ada selang. Berarti titik-titik kita cari. Berarti di sini karena di pilihan jawabannya 3 sedangkan titik-titiknya 2, jadi udah ada yang keisi bonus. Jadi jawabannya yang A ya. Maksudnya adalah gelang dan cincin ini untuk dipakai di tangan, dan tungku serta selang itu untuk dipakai di kompor. Seperti itu. Jadi posisi gelang sama tungku itu sama, cincin sama selang itu sama. Maksudnya sama-sama bagian dari apa yang terakhir ini kan tangan. Tangan ini intinya, gelang dan cincin ini adalah bagian dari si tangan. Seperti itu juga tungku dan selang, bagian dari si kompor. Itu. Kunci analogi, ingat tata letaknya. Oke. Lanjut nomor 11. Ada Peru, itu negaranya. Ibu kotanya 5. Nah, di sini sudah ada Rusia, negaranya. Berarti kita cari ibu kota dari si Rusia. Moskow. Oke. Siap. Nah, di sini sudah ada nomor 12, kita lanjut. Ulos. Ulos titik-titik sama seperti Sumatera Utara. Kedua titik-titik. Nah, berarti maksudnya di sini ulos ini adalah kain adat dari Sumatera Utara. Oke, berarti kita cari yang di sebelah si ulos ini adalah kain adat juga, dan di sebelah Sumatera Utara kita cari provinsinya. Kira-kira yang mana? Pangsi. D. Iya, Aisan Gede itu kalau Pangsi sama Betawi, Betawi kan bukan ini, bukan provinsi. Oh iya ya, suku ya. Oh iya. Ya, suku. Nah, Paksian dan Bangka Belitung. Di sini posisi yang tepat itu ada D, Paksian dan Bangka Belitung, sama E, Aisan Gede dan Bengkulu. Tapi kenapa yang lebih tepat D? Karena Aisan Gede ini bukan pakaian adat atau kain adat dari Bengkulu ternyata. Iya, dia dari Sumatera, dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi yang D. Kenapa enggak B, Riau sama Belanga? Itu benar, tapi lagi-lagi posisinya salah. Seharusnya Belanga dulu, baru titik 2, baru Riau. D berarti Mbak ya? Ya, D Mbak, Paksian dan Bangka Belitung. Oke.
Kita lanjut nomor 13. Titik-titik disentil sama seperti egrang titik-titik. Berarti kita cari yang posisi di awal itu adalah kata benda. Oke, benar. Yang E. Kelereng itu disentil, kemudian egrang itu dinaikin. Oke. Itu untuk nomor 13. Kemudian kita lanjut untuk nomor 14 atau penalaran logis. Nah, di sini kita buat rumus sebuah lingkaran. Untuk seandainya ketemu penalaran logis yang soalnya semua titik-titik atau sebagian titik-titik atau beberapa titik-titik. Nah, seperti itu kita coba pakai rumus lingkaran. Jadi, itu nomor 14, semua semut hitam menyukai gula. Kita buat lingkaran, dan lingkaran ini melambangkan semua. Jadi rumus cepatnya, trik cepatnya, semua ini kita simbolkan adalah, lingkaran ini adalah kita simbolkan semua. Jadi semua semut hitam menyukai gula. Oke. Lanjut, sebagian gula berwarna putih. Nah, kita buatlah garis bagi dua ini. Bagi dua ini maksudnya adalah sebagian. Sebagian yang ini gulanya berwarna putih. Berarti ada kemungkinan sebagiannya lagi yang sebelah kiri ini dia nggak putih. Oke, kita lanjut. Semua semut merah suka menggigit. Berarti di sini kan tadi yang ini adalah semua semut hitam. Jadi kita buat lagi lingkaran baru. Ini adalah semua dari semut merah. Dan semut merah ini sukanya menggigit. Oke, terus kita cari kesimpulannya sekarang. A, ada semut merah yang suka menggigit. Maksudnya ada semut merah yang suka menggigit. Ya, tapi A bukan merupakan kesimpulan. Karena enggak hanya ada, tapi semua semut merah ini dia suka menggigit. Oke, kalau yang B, semut hitam dan semut merah menyukai gula putih. Enggak, karena yang suka gula putih itu hanya semut hitam, sedangkan si semut merah sukanya menggigit. Kan sebagian gula kan berwarna putih, sedangkan si semut hitam sukanya gula, dan kita buat bagian ini gulanya warnanya putih. Yang C, semua gula putih disukai oleh semut hitam. Maksudnya, semua dari si sebagian ini saya titik-titik. Nah, semuanya ini, dari si sebagian ini semuanya, gula putih ini disukai oleh semut hitam. Bisa jadi kesimpulan. Oke. Yang D, sebagian gula ada yang bukan warna putih. Bisa jadi, karena sebagian ini warna putih, sebagiannya enggak putih. Oke, ada dua kemungkinan jawaban. Semua semut suka menggigit. Enggak semua, hanya semut merah yang suka menggigit. Yang semut hitam sukanya gula. Oke, ada C dan D, kira-kira yang lebih tepat yang mana? C. Ada yang tahu? Kenapa yang C, Mbak? Karena yang gula putih itu kan semuanya yang semut hitam yang itu kan ada sebagian di daerah putih itu tuh kan semut hitam yang suka. Oke, benar jawabannya C. Dan oh ya, satu lagi saya mengingatkan di TBS itu pasti ada satu jawaban pengecoh ya, atau soal pengecoh itu pasti ada. Jadi bisa jadi C dan D jawabannya, tapi yang lebih tepat benar C jawabannya, benar Mbak Ade. Kenapa bukan yang D? Oke, semua gula putih disukai oleh semut hitam. Kenapa enggak D? Padahal D juga bisa jadi kan, karena sebagian gula yang sebelah kiri ini warnanya bisa jadi enggak putih. Tapi kenapa bukan itu? Karena yang D ini bukan termasuk soal. Walaupun dia benar, tapi dia nggak ada dibahas di soal. Sedangkan yang C ini merupakan kesimpulan besar dari si soal. Seperti itu. Tapi seandainya nggak ada yang C, yang D benar, walaupun dia bukan nggak dibahas di soal, seandainya ketemu soal seperti itu.
Gitu. Oke, kita lanjut. Nomor 15. Beberapa mobil berukuran besar. Lingkaran ini kita buat, anggaplah lingkaran ini adalah mobil. Beberapanya atau sebagiannya ini ukurannya besar. Nah, semua mobil besar sulit dikendarai. Maksudnya semua dari si sebagian dari si beberapa ini tadi dia termasuk sulit dikendarai. Hanya profesional yang bisa mengendarai mobil besar. Lagi-lagi di bagian sini ada hanya profesional aja yang bisa. Anto mengendarai mobil kecil, berarti si Anto bukan di bagian mobil yang besar, berarti si Anto bagian yang mobil kecil sebelah kiri. Kira-kira kesimpulannya, A, mobil yang dikendarai Anto sulit. Enggak ya, karena yang mobil besar, yang sulit hanya mobil besar. B, ada mobil kecil yang sulit dikendarai. Lagi-lagi enggak, mobil kecil hanya mobil besar yang sulit. Semua mobil sulit dikendarai, enggak, hanya mobil besar. Anto profesional yang bisa mengendarai semua jenis mobil, termasuk mobil kecil. Enggak, dia bukan profesional. Jadi jawabannya yang E, Anto bukan seorang profesional. Gitu. Oke. Kemudian kita lanjut. Nomor 16. Oh ya, seandainya saya penjelasannya kecepatan, mau diulangi lagi, boleh ya, Mas, Mbaknya tolong instruksi aja, nggak apa-apa. Iya. Iya. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Jika Mbaknya menari hari ini, nah, kalau Mbak sama Masnya ketemu soal jika titik-titik, maka titik-titik. Ini mungkin pada tahu juga kita pakai rumus Peki. Jika Baniah menari hari ini kita simbolkan P, maka Baniah merasakan bahagia, kita simbolkan Ki. Jika ia merasakan bahagia, ini kita simbolkan karena sama kalimatnya kayak yang Ki, oke, kita simbolkan Ki lagi. Maka ibunya merasa bangga, kita simbolkan R. Untuk mencari kesimpulan yang sama, ini kalimatnya kita coret. Jadi kesimpulannya P dan R, kalimat yang simbolnya P dan R. Kira-kira yang A. Oke. Jika Baniah menari hari ini, maka ibunya merasa bangga. Itu. Nah, kita lanjut nomor 17. Semua burung mempunyai sayap. Oke, kita simbolkan lagi. Lingkaran adalah semua dari si burung. Ini dia punya sayap. Sebagian burung tidak bisa terbang. Nah, sebagian si burung ini dia tidak bisa terbang. A, ada burung yang tidak punya sayap. Enggak hanya ada, tapi semua burung ini dia punya sayap. Yang B, semua burung pastilah bisa terbang. Enggak, karena hanya sebagian aja kan yang bisa terbang, karena sebagiannya tadi enggak bisa terbang. Oke. Burung yang mempunyai sayap bisa terbang tinggi. Belum tentu, karena enggak ada dibahas terbangnya tinggi atau rendah. D, tidak semua burung yang mempunyai sayap bisa terbang. Maksudnya kan nggak semua burung yang punya sayap bisa terbang. Maksudnya adalah di kalimat yang ini, saya titik-titik ini. Bisa jadi kesimpulan. Yang E, burung yang tidak bisa terbang pastilah tidak memiliki sayap. Lagi-lagi enggak ya, karena semuanya ini, walaupun dia bisa terbang, walaupun dia enggak punya sayap. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke. Lanjut. Nomor 18. Jika Santi rajin belajar dan berdoa, kita simbolkan P lagi, maka ia akan lulus PNS. Simbolkan Ki.
Kalau hanya ketemu satu kalimat seperti ini, di sini ada negasi dari pernyataan di atas adalah, berarti kita cari kalimat negatifnya. Minus P dan minus Q. Oke. Jadi jawabannya yang B. C. Iya. Oh iya, C. Ya, kalau yang B itu dia dibalik. Dia kebalik. Kalau yang C dia tetap hanya ditambahin kata-kata tidak di depan rajin belajar atau akan lulus PNS. Oke, lanjut nomor 19. C ya, Mbak ya? Ya, C nomor 18, Mbak. Nomor 19. Sebagian pegawai perusahaan A di PHK. Lagi-lagi kita buat lingkaran, ini adalah kita anggap perusahaan A. Sebagiannya tadi di PHK. Sebagian pegawai yang di PHK mendapatkan pesangon. Berarti ada sebagian kecilnya lagi yang di PHK ini, yang rombongan sini, dia dapat pesangon. Nah, semua yang mendapatkan pesangon membuka usaha. Maksudnya semua dari yang dapatkan pesangon ini dia buka usaha. Nah, kita cari jawabannya. Semua pegawai perusahaan A di PHK dan tidak dapat pesangon. Enggak, karena sebagian ya yang di PHK. Yang B, semua pegawai yang membuka usaha merupakan pegawai yang di PHK. Maksudnya semua dari yang buka usaha ini oke, bisa jadi. Oke, semua yang membuka usaha mendapat pesangon. Semua yang buka usaha ini oke, bisa jadi juga. D, pegawai yang tidak di PHK tidak mendapat pesangon dan membuka usaha. Enggak ya, enggak dibahas. E, sebagian karyawan di perusahaan A di PHK dan sebagiannya lagi tidak. Oke, bisa jadi, tapi yang sebagiannya lagi tidak ini enggak dibahas. Jadi kesimpulannya yang bisa jadi jawaban ada B dan C. Kira-kira yang lebih tepat yang mana? C. Masih belum tepat, Mbak. Yang lebih tepat adalah yang B. Padahal sama itu sebenarnya artinya. Kenapa yang B? Karena yang B itu lebih detail. Semua pegawai yang membuka usaha merupakan pegawai yang di PHK. Sedangkan C, semua yang membuka usaha mendapat pesangon. Itu adalah soal yang dibalik aja. Itu. Jadi yang lebih tepat yang B. Lagi-lagi pasti, nah seperti ini, soal seperti ini pasti ada jawaban pengecohnya. Kita lanjut nomor 19. Semua WNI mendaftar kartu prakerja. Lagi-lagi ini lingkaran, ini kita anggap adalah WNI yang mendaftar kartu prakerja. Nah, semua WNI yang mendaftar masih berstatus sebagai pekerja. Semua WNI yang mendaftar prakerja ini statusnya masih pekerja. Kita buat sama dengan aja biar gampang. Anita adalah seorang pekerja. Berarti si Anita ini kan dia masuk di pekerja ini. Berarti Anita ini ada di dalam sini. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Anita adalah WNI yang mendaftar sebagai prakerja. Oke, benar Mas sama Mbaknya. Oke. Nah, seperti itu untuk penalaran logis. Jadi biasanya isinya adalah penalaran logis itu semua, sebagian, dan jika maka itu adalah isi dari si penalaran logis. Kemudian kita lanjut nomor 21 atau penalaran analitik. Untuk penalaran analitik ini biasanya soalnya panjang-panjang. Dan ya untuk mempercepatnya harus ditulis, kalau hanya dibaca takutnya habis waktu. Oke. Di suatu perusahaan akan diberikan sebuah reward berdasarkan yang paling lama bekerja. Berarti adalah ini urutan. Kita buat urutan ini sebuah garis. Di antara 5 orang berikut,
Siska bekerja lebih dulu daripada Berry. Oke, kita buat yang sebelah kanan ini adalah pekerja lama, yang di sebelah kiri adalah baru untuk urutannya. Berarti Siska itu lebih duluan daripada Berry. Maaf, sini buat Siska, di sini ada Berry. Namun tidak lebih lama dari Rani. Jadi si Siska ini dia enggak lebih lama dari Rani. Berarti Rani di sebelah kanan. Tania masuk bekerja sebelum Jani. Nah, karena di sini nggak ada namanya, jadi kita skip dulu. Berry merupakan laki-laki satu-satunya dan masuk di perusahaan sebelum Jani. Si Berry sudah ada. Nah, dia tadi si Berry itu sebelum si Jani. Oke, berarti Jani di belakang Berry. Kemudian kita masuk ke yang kita skip tadi. Tania masuk bekerja sebelum Jani. Berarti si Tania dulu, baru Jani. Berarti si Tania ini persis di depan Jani dan di belakang si Berry. Siapa yang paling lama bekerja? Yang paling lama di sini ada Rani. Itu. Jadi jawabannya C. Iya. Oke. Terus kita lanjut nomor 22. Desi baru saja memperbaiki taman di rumahnya. Ia ingin menghiasi taman tersebut dengan berbagai jenis bunga warna-warni yang baru saja ia beli. Bunga tersebut akan disusun secara melingkar mengikuti bentuk kolam ikannya. Oke, kita buat sebuah lingkaran. Nah, mana tadi? Bunga melati yang berwarna putih diletakkan di antara bunga Asoka orange dan Kamboja pink. Kita buat melati garis diletakkan di antara Asoka dan Kamboja. Mawar yang memiliki warna merah yang indah diletakkan di sebelah kiri Kamboja yang berwarna pink. Di sini sudah ada Kamboja. Sebelah kanannya ini melati dan sebelah kirinya mawar. Kita buat seperti ini. Nanti saya jelaskan. Kemudian selanjutnya bunga lili kuning bersebelahan dengan Asoka orange agar terlihat serasi. Sudah ada Asoka, berarti kita masukkanlah si lili. Okay. Desi sangat menyukai anggrek ungu dan ia meletakkan tepat di depan melati putih. Di sini tinggal posisi satu lagi si anggrek. Di mana letak bunga anggrek? Jadi jawabannya yang B, di antara bunga lili dan mawar merah. Oke, sekarang saya jelaskan. Seandainya Mas sama Mbaknya ketemu soal seperti ini, disuruh buat lingkaran, nah kita langsung buat, kita buat misalnya melati tadi ya, melati kita langsung buat untuk sumbunya seperti ini. Karena soal seperti ini biasanya itu selalu genap, nggak ganjil. Jadi untuk pasangan-pasangan seperti ini nanti biar nggak bingung meletakkan di mana posisi-posisinya. Makanya saya buat sumbu langsung, Asoka langsung saya buat sumbu seperti ini, Kamboja langsung buat sumbu. Jadi biar nggak nanti bingung. Kemudian untuk peletakan ada nanti kalau seandainya ketemu soal kanan kiri, nah posisikan saya misalnya ini saya anggrek, saya sedang menghadap ke tengah. Jadi kanan saya ini si mawar, kiri saya si lili, seperti itu. Jadi biar nanti nggak bingung lagi, kayak Kamboja ini tadi kan, Kambojanya menghadap ke tengah, kanannya itu melati dan kirinya itu mawar. Iya, seperti itu kalau ketemu soal lingkaran-lingkaran dan posisi, letakkan posisinya. Oke, kita lanjut. Nomor 23. Di suatu acara musik, setiap orang akan diminta untuk antri terlebih dahulu agar bisa dilakukan pengecekan barang-barang. Setiap pengecekan diminta 8 orang untuk membuat barisan memanjang ke belakang. Oke, kita barisan memanjang ke belakang. Bebas garisnya boleh horizontal, boleh vertikal. Bayu langsung memilih barisan nomor 2. Berarti kita buat nomor satunya di sini, nomor 2-nya si Bayu. Mana tadi?
Berry ingin berada di antara Jani dan Tori. Karena belum tahu di mana, kita skip lagi. Ranum ingin berada dekat dengan Bayu. Oke, sudah ada nama Bayu. Dan Bayu ingin dekat dengan Tisa. Oke. Ranum maunya dekat sama Bayu. Berarti Ranum ditaruh nomor 3. Dan Bayu mau dekat dengan Tisa. Tisa ditaruh di pertama. Kenapa Ranumnya enggak di nomor 1 sedangkan Tisa di nomor 3? Kenapa? Karena di sini kita ingin mencari urutan setelahnya atau ke belakangnya. Maka kenapa Ranum ini ditaruh nomor 3, si Tisa ini nomor 1. Lanjut. Anita yang baru saja datang langsung dipanggil oleh Jani dan mengambil posisi di depannya. Ini belum ada, kita skip lagi. Tika lebih memilih baris paling belakang. Oke, si Tika paling belakang agar bisa mengobrol dengan Tori. Berarti di depan si Tika ini Tori. Oke, dan Ranum tepat berada di depan Anita. Si Ranumnya sudah ada, berarti Ranum ini kan tepat di depan Anita. Tinggal kita buat si Anita di belakang Ranum. Oke. Kita balik lagi ke yang kita skip tadi. Berry ingin berada di antara Jani dan Tori. Torinya sudah ada, berarti tinggal kita masukkan Berry maunya di antara Jani sama Tori. Oke, berarti di sini masukkanlah si Jani sama Tori. Oke, tadi ada lagi yang kita skip. Anita yang baru saja datang langsung dipanggil oleh Jani dan mengambil posisi di depannya. Sudah benar ya, Anita baru datang, dia diminta Jani untuk posisi di depannya si Jani. Oke, berarti posisi ini udah pas. Soalnya, di mana posisi duduk yang tepat untuk Berry? Ini si Berry. Yang A, berada paling akhir dalam barisan enggak. B, bersebelahan dengan Tori maksudnya Tori dan Tika. Enggak, maksudnya ini bukan Tika ya, tapi Tisa. Oh maaf, ya Tika benar ada kok. Dia enggak, hanya bersebelahan sama Tori. Berada di depan Anita dan Tika, enggak, dia di belakang Anita. Duduk di kursi nomor 1, enggak juga, jadi yang E. Duduk di depan Tori, namun di belakang Jani. Ini ya. Nomor 23. Oke, untuk nomor 24, kita lanjut. Sekolah SMA Satu Nusa mewajibkan siswa-siswi untuk ikut kegiatan ekskul. Setiap anak akan mendapat jumlah yang sama dalam 1 minggu yang dimulai hari Senin sampai Jumat. Kita buat nama-nama harinya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke. Berikut nama-nama siswa yang akan dibuatkan penjadwalannya. Tania, Bayu, Mary, Desi, dan Jarwo dengan syarat. 1. Tania hanya bisa mengikuti ekskul pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kita buatlah si Tania ini di Senin, Rabu, sama Jumat. Pada hari Senin dan Kamis, Jarwo harus ikut les matematika. Berarti Senin sama Kamis, Jarwonya nggak bisa. Jarwo bisanya di Selasa, Rabu, sama Jumat. Desi ingin ikut ekskul dengan hari yang berurutan. Kita belum tahu nih dia berurutannya mulai di hari apa. Skip dulu. Mary hanya ingin ekskul jika berada di hari yang sama dengan Bayu. Lagi-lagi kita belum tahu di mana. Jika di dalam 1 minggu, hari pertama Desi dimulai di hari Rabu, berarti di sini masukkanlah si Desi. Tadi ada yang ke-skip, di mana ada Mary, di mana ada Bayu, di situ ada Mary, karena Mary inginnya ekskulnya di hari yang sama. Tinggal masukkanlah di sini, Senin Mary Bayu, Selasa Mary Bayu, Kamis Mary Bayu. Oke. Maka siapa saja yang akan ikut ekskul pada hari Jumat? Ada di hari Jumat ini ada Tania, Jarwo, dan Desi. Oke. Jadi jawabannya yang D. Nah, untuk soal seperti ini ada 2 metode, Mbak Mas. Kita pakai satu lagi ditulis seperti ini, diurutkan-urutkan seperti ini jadwal harinya.
satu lagi bisa dipakai sistem metode eliminasi. Nah, metode eliminasi ini, jadi kita langsung baca, maka siapa saja yang akan ikut ekskul pada hari Jumat. Nah, kita lihat di pilihan jawaban ini berarti hanya untuk hari Jumat ya. Jadi kita baru baca soal. Tania hanya mengikuti ekskul pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke, kita cari nama Tania di pilihan jawaban. A, nama Tania masih ada. B, Tania masih ada. C, Tania nggak ada. Berarti C udah pasti salah jawabannya. D, ada Tania. E, ada Tania. Berarti ada kemungkinan. Lanjut, pada hari Senin dan Kamis, Jarwo harus ikut les matematika. Berarti kan Senin Kamis saja tuh Jarwo matematika, berarti kan di hari lain Jarwo bisa. Berarti kemungkinan di Jumat dia bisa. A, Jarwo nggak ada, berarti hanya ada Tania kan, berarti udah pasti salah yang A. Yang B, Jarwo ada, Tania ada. Oke, B masih bisa. D, Jarwo ada, Tania ada, masih bisa. E, Jarwo ada, Tania ada, masih bisa. Oke. Terus Desi ingin ikut ekskul pada hari yang berurutan. Karena kita nggak tahu di mana, boleh kita skip. Terus kita cari yang satu lagi. Mary hanya ingin ekskul jika berada di hari yang sama dengan Bayu. Nah, di sini masih tinggal ada tersisa untuk satu kuota nama. Sedangkan di sini Mary Bayu itu maunya berdampingan terus. Nah, yang A, yang A tadi udah pasti salah. Yang masih ada itu kemungkinan ada B. D sama E. B, ada Mary tapi nggak ada Bayu. Udah, berarti B udah pasti salah. D, nggak ada Mary dan Bayu. Berarti kemungkinan bisa jadi si Desi tadi yang masuk. E, ada Mary tapi nggak ada Bayu. Berarti E udah pasti salah. Itulah jawabannya jadinya yang D. Nah, tapi metode eliminasi itu hanya berlaku jika di pilihan jawabannya ini banyak seperti ini. Maksudnya kan ada banyak nama nih. Nah, itu berlakunya untuk seperti ini. Banyak nama. Jadi kalau hanya ada satu nama, itu metode eliminasi nggak bisa dipakai. Itu. Dan satu lagi, metode eliminasi hanya berlaku satu soal. Kalau dua soal, khawatirnya soal kedua, maksudnya dua soal, biasanya kan seperti ini. Oke, soal nomor 1 seperti ini, misalnya nomor 24 ini. Kemudian soal nomor 2, lanjut nih, soalnya masih berhubungan sama soal nomor 1. Misalnya, misalnya hari apa saja Mary dan Bayu bisa piket, misalnya kayak gitu. Dan di pilihannya hanya ada hari A, Senin, B, Selasa, C, Rabu, sampai E, Kamis. Nah, berarti kan kalau seperti itu kan kita harus ngulang membaca lagi. Nah, jadi makanya kalau seandainya itu kan kita berarti harus menulis dulu seperti ini, yang saya tuliskan oret-oret ini. Baru bisa kita lihat Mary sama Bayu bisanya di hari apa aja, misalnya seperti itu. Nah, tapi ya itulah kenapa metode eliminasi hanya dipakai satu soal. Kalau dua soal, ya otomatis kita ngulang buat urutan-urutan lagi atau rincian seperti ini lagi, seperti itu. Ya, Mbak. Oke, kita lanjut nomor 25. Suatu daerah berencana akan membuat wilayah perkantoran agar aksesnya lebih mudah bagi masyarakat. Di wilayah ini akan didirikan 8 kantor yang saling berhadapan dengan syarat. Oke, 8 kantor berarti kita bagi 2. Dia berhadapan bagi-bagi 2, 4. Kantor pajak ingin berada di antara kantor BKKBN dan Bulog. Berarti kita buat dulu. BKKBN, karena dia disebutkan duluan, BKKBN, pajak, dan Bulog. Oke. BPS membutuhkan kantor yang luas sehingga akan ditempatkan paling ujung. Paling ujung bisa di bawah BKKBN, bisa di samping Bulog, bisa di bawah yang ini. Tapi dia maunya bersebelahan dengan kantor Pemda dan berhadapan dengan Disnaker. Nah, yang ada peluang berhadapan dan bersebelahan itu hanya di ujung sini. Kalau ujung sini kan Bulognya sudah ada. Kalau ujung sini BKKBN sudah ke tempat. Oke. Nanti kita masukkanlah di sini BPS. Dia maunya bersebelahan Pemda dan berhadapan sama Disnaker. Oke.
jika kantor BKN berhadapan dengan BKKBN, sudah ada BKKBN, tinggal masukkanlah BKN. Di mana letak BPJS? Tinggal berarti dia di depan pajak. Seperti itu. Jawabannya yang E, berhadapan dengan kantor pajak. Oke, kita lanjut 26. Terdapat sekelompok peserta yang mengikuti tes CPNS tahap 1, yaitu Donna, Joy, Bella, Roy, Rani, Fahri, dan Rika. Nilai Joy lebih tinggi daripada Bella. Oke, kita buatlah nama-nama. Yang bawah ini, oh yaudah yang atas saja. Yang atas ini lebih tinggi. Joy ini lebih tinggi daripada si Bella. Namun lebih rendah daripada Rika. Yang lebih rendah dari si Rika adalah si Joy. Rika masukkan sini. Donna memiliki kemungkinan berada di peringkat pertama atau kelompok. Berarti maksudnya peringkat pertama ini kita buat dulu titik-titik Donna, bayangan dulu. Atau kelompok ini maksudnya di dalam sini. Nanti baru ketemu namanya. Roy lebih tinggi daripada Fanny. Si Fanny belum tahu di mana, kita skip lagi. Dan Fahri tidak lebih tinggi skornya dari Bella dan Donna. Oke, sudah ada Bella. Wah, Bella dan Donna berarti kemungkinan kita buat kecil, Donna ini di bawah Bella, di bawahnya lagi si Fahri. Jika Fanny berada peringkat ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, Donnanya dihitung 1 aja, 6, berarti bawahnya lagi ada 7, sini si Fanny. Tadi ada yang kita skip, Roy lebih tinggi daripada Fanny. Kita masukkanlah si Roy yang kita skip tadi, dia di atas si Fanny. Oke, berada di peringkat berapakah Fahri? Ada 1, 2, 3, 4. Si Donnanya udah kehitung yang di atas, 5. Berarti si Fahri peringkat ke-5, yang D. Terus, kita lanjut nomor 27, soalnya masih sama. Di peringkat berapa Donna pada perankingan tersebut? Berarti kan, nah ini Donnanya tadi kan ada 2 nih, posisinya masih bayang-bayang. 1 atau di dalam kelompok. Oke, untuk cari jawabannya yang A, di antara peringkat Joy dan Roy. Enggak ya, karena oke, dia di tengah-tengah antara Joy sama Roy, tapi jauh, masih ada Bella, masih ada Fahri. Ya, berarti yang A salah. Yang B, persis di atas peringkat temannya, yaitu Rika. Bisa jadi Rika, tadi kan nomor 2, persis di atas Rika, ada kemungkinan. Oke. Berada di peringkat tertinggi nomor 2. Enggak, karena nomor 2 si Rika. Berada persis di bawah peringkat Fahri. Enggak, di bawah Fahri si Roy. E, mendapatkan peringkat yang sama dengan Fanny. Enggak, oke. Berarti dia yang jawabannya yang B. Dan Donna yang ada di dalam kelompok ini tinggal dicoret. Berarti Donna ini di peringkat pertama. Jadi dia jawabannya yang B. B ya, Mbak? Iya, Mbak, B. Persis di atas peringkat temannya. Yaitu. Oke, penalaran selesai untuk pertemuan pertama. Kita lanjut penalaran gambar atau figural. Nomor 28. Itu berarti kita cari yang lain daripada yang lain atau yang beda sendiri. Kira-kira Nah, kalau sekilas itu pasti nanti jawabannya E. Kenapa? Karena A sampai D itu mirip-mirip. Tapi ini lagi-lagi adalah jawaban pengecoh yang D. Ini oke, berarti kita untuk memastikannya, kita coba hitung jumlah sisi. Yang A, ini jumlah sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. B, 8. C, 10. D, 12. E, 4. Berarti yang 8, 10, 12, 4 itu adalah
genap, iya. Jadi jawabannya yang A, karena A ini ganjil sendiri. Seperti itu. Hmm. Jadi kalau sekali tembak sekilas iya memang E. Kita pastiin lagi jumlah garis biasanya yang beda-beda seperti ini, itu yang diinginkannya. Oke. Kita lanjut nomor 29. Ya, ini carilah yang lain daripada yang lain lagi. Kita coba perhatikan satu sisi, satu tanda. Kita coba lihat tanda silang. Yang A, ini tanda silangnya di kiri atas. Di bawahnya atau di depannya, ini gambar bintang. Di belakangnya, gambar bulan. Kemudian, ini si X-nya turun. Anggaplah ini X-nya ini sedang muter berlawanan dari jarum jam. Si X-nya ini turun di kiri bawah. Kita perhatikan depannya masih bintang, belakangnya bulan. Oke, masih sama. C, X-nya pindah lagi ke kanan bawah. Depannya bintang, belakangnya bulan. Masih sama. Yang D, X-nya masih tetap nih di kanan bawah. Tapi depannya ini kok bulan ya, dan belakangnya ini gambar bunga. Berarti kemungkinan D lain sendiri. Yang E kita untuk pastiin, dia X-nya naik ke kanan atas. Depannya bintang, belakangnya bulan. Oh, jadi jawabannya yang beda sendiri adalah yang D. Oke, kita lanjut nomor 30. Perhatiin lagi ini boxnya, kotaknya ini arsirannya makin ke kanan itu makin sedikit. Berarti arsirannya yang A, B, ada kemungkinan yang terakhir berarti kan nggak ada arsiran. Ada kemungkinan A, B, C sama D, sama E. Lanjut gambar bintangnya. Gambar pertama itu yang atas bintangnya, gambar kedua bawah, terus atas, bawah, atas, berarti kemungkinan bawah. Tadi tinggal kemungkinan bawah ada B dan E. Lanjut bulat-bulat di samping, gambar pertama itu ada samping kiri atas. Terus dia bergeser lagi ke kanan atas. Di kanan atas tapi udah agak jatuh di samping kanan, kemudian pinggir kanan bawah lagi, kemudian masih di kanan tapi dia udah jatuh di bawah. Kemudian untuk gambar selanjutnya itu yang B bulat-bulatnya. Di kiri tapi masih di bawah. Jadi jawaban nomor 30 yang B. Oke. Kita lanjut 31. Ini adalah B, ya, soal Mbak. ya Mbak, B Mbak, BB. Nomor 31 ini adalah cerminan. Nah, soalnya ini berarti kita cari cerminannya. Cerminan itu ada kebalikannya. Yang D, sorry. Oke, yang D, iya delta. Kalau yang A sama yang E sama. Kalau yang G itu ada arsirannya masih putus-putusnya, maksudnya kayak gitu. Oke. Nomor 32. Nah, 32 ini biasanya banyak yang kejebak. Di 32 ini kita perhatikan ini, apa sih namanya ini, panah. Ini yang diinginkan dari 32 adalah panah ke bawah. Nah, untuk 32 ini jawaban yang tepat yang A, Mas. Kenapa? Karena ini kita lihat clue-nya. Clue di atas ini adalah cerminan atas bawah. Panahnya ini awalnya dia di bawah, menghadap bawah. Terus yang sebelah kanan dia ke atas. Jadi cerminannya maksudnya adalah cerminan atas bawah seperti ini, atas bawah. Nah, berarti yang gambar di bawahnya ini, gambar panah sendiri ini, kalau dibolak-balik atas bawah, jadi gambarnya Sama masih aja. sama. Iya, dia sama aja. Gitu, jadi ini harus kita perhatikan clue-nya. Clue-nya atas bawah, berarti ini jawabannya pasti atas bawah juga. Itu jawabannya yang A. Oke, kita lanjut nomor 33. Gambarnya ini ada gambar silang, bulat-bulatnya silang,
tanda tambah gambar kedua, gambar ketiga silang, keempat tanda tambah, berarti kelima itu silang, berarti antara B, C, D, sama E. Kemudian kita perhatikan panahnya. Panahnya ini gambar pertama masih di atas, gambar kedua agak turun ke bawah, ketiga makin ke bawah, keempat makin ke bawah, berarti yang kelima itu di bawah, antara B dan D. Lanjut, kita perhatikan bulat-bulatnya. Ya. Kecilnya ada di atas. Gambar pertama, gambar kedua dia di sebelah kanan masih atas, gambar ketiga dia di bawah, gambar keempat dia di kiri agak naik. Oke, jadi gambar kelima dia kembali lagi ke atas. Iya, jadi yang C jawabannya. B ya. Tiap kunci ininya. Untuk nomor 34, kira-kira jawabannya yang mana? D. Oke, yang D karena dia gambarnya sedih sendiri ya, yang lain gambar smile semua. Oke, 35 terakhir. Coba jawabannya yang mana? Mbak atau Mas? E. Oke, benar. Dia yang E. Karena dia muter ya, muter searah jarum jam si gambarnya. Selesai pertemuan kita, gimana Mas, Mbak? Masih ada yang mau ditanyain atau saya kecepatan? Mbak yang nomor 32, Mbak. Nomor berapa, Mbak? 32. 32. Oke, tunggu sebentar. Ya, kenapa? Jadi itu gambarnya nggak berubah ya, Mbak? Iya, nggak berubah. Yang A, Mbak. Ya, karena apa tuh, Mbak? Cerminan atas bawah. Cluenya cerminan atas bawah. Jadi maksudnya dia bolak-balik. Misalnya ya, ini yang tangan saya ini yang jarinya ke atas ini menghadap ke bawah. Nah, terus dia kalau cerminan atas bawah kan berarti bolak-balik atas bawah seperti ini. Nah, yang gambar tanda panah kedua yang di bawahnya itu kalau cerminan atas bawah juga, dia gambarnya sama aja. Ya, Mbak. Selebihnya. Ini kalau boleh tahu paket apa ya, Mas Mbaknya? Bronze. Oh, oke. Beda-beda ya? Sama ya? Mbaknya juga ya? Silver, Mbak. Oh, oke. Masih ada set. Oke, berarti pertemuan keduanya beda-beda ya. Oh, gitu. Oke, ada yang ditanyain, Mas, Mbak? Ini harus banyak latihan, Mbak ya. Soalnya ini kemampuan untuk mencerna kalimatnya, Mbak. Iya, Mas. Banget untuk TBS. Intinya hampir mirip-mirip matematika, jadi biar nggak terlalu lama membaca, jadi dicoret-coret, Mas. Untuk mempercepat jawabannya, iya. Seperti itu. Dan tahun 2019 mungkin ada Mas Mbaknya yang udah pernah tes juga tahun lalu, itu untuk TIU soal paling banyak figural, ada yang 10 soal atau 8 soal sendiri. Selebihnya campur-campur. Kayak gitu. Kalau untuk TBS sendiri itu paling banyak keluar tahun 2019 adalah figural. Jadi ya kita banyak-banyak latihan. Gitu. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Bisa atau masih ada yang mau ditanyain? Udah selesai ya? Sudah. Oke. Nanti seandainya masih ada yang mau ditanyain, ada yang bingung, boleh japri saya. Nanti insya Allah saya bales, kita bahas sama-sama. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.